17 juta setahun. Sekali isi bensin sejuta. Dede, baik presentasi, bantuin ya. Saya akan share ke Bapak Ibu semua sekarang tips cara sukses di PTBS. Mau nggak? Mau jatuh. Calon miliarder, amin. Pak Bu, ada tips untuk Bapak Ibu semua supaya sukses di PTBS. Ya, tipsnya setiap orang mungkin bisa tahu ya, cuman nggak semua orang bisa mempraktekkan. Sehingga intra PTBS ini kan banyak ya, tapi ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Ketika Bapak Ibu semua nanti berjuang di PTBS, mau lihat yang berhasil atau yang belum berhasil? Yang sudah berhasil. Yang berhasil. Ini kuncinya nih. Ada dua nanti di dunia ini. Ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal. Di tengah-tengahnya ada orang yang belum berhasil. Ibu-ibu, bapak-bapak biasanya banyak melihat orang yang berhasil atau yang gagal? Gagal. Yakin? Ibu-ibu lebih mendengar orang yang berhasil atau yang gagal? Berhasil. Yakin ya? Cuma di luar sana Bapak Ibu semua, ujian Bapak Ibu semua akan kelihatan. Bapak Ibu semua akan ketemu sama orang-orang yang suka melihat orang yang gagal. Benar nggak? Ketika Bapak Ibu semua daftar di PTBS, kira-kira kenapa Bapak Ibu semua pengen Bapak Ibu berhasil nggak? Pengen. Pengen. Tetangga Bapak Ibu semua pengen lihat Bapak kaya nggak? Pengen. Kata siapa? Coba presentasiin ke tetangga kita. Kasih tahu saya akan punya rumah 1 miliar, akan punya Mercy, pasti ledek. Malah dicibir. Iya benar. Nah, kunci dari sukses PTBS saya akan share di sini. Ada slide-nya nggak? Ada slide-nya? Sampai hari ini, alhamdulillah saya udah dapet motornya baru 7. Motornya baru 7. Mobil Yokesnya baru 7, alhamdulillah juga. Sama. Kalau big ambassadornya baru 3. Kalau luxury-nya baru 1. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, itu udah jadi rumah. Kalau total penghasilan tapi jangan jelek nih. Nanti disangkanya sombong nih. Ya saya ngomong kayak gini khusus ke mitra aja. Yang masuk kelas saya. Kalau orang lain saya nggak kasih tahu sebenarnya. Kalau penghasilan, insya Allah, alhamdulillah rata-rata di atas 50 juta. Mantap. Dan saya udah bergabung duluan dibanding Bapak Ibu semua, mungkin saya di Agustus 2019. Karena saya duluan aja, sehingga saya dititipin rezekinya sama Allah. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu semua nanti ikutin jalan saya, nyampe sama kayak saya nggak? Nyampe. Ini saya ini udah naik gunung nih, udah nyampe di atas. Terus saya turun lagi ketemu Bapak Ibu. Mau ikut ke gunung nggak bareng saya? Tapi ikutin jalan saya. Mau. Capek sih nanti. Naik gunung capek nggak Pak? Capek. Capek loh, tinggi loh gunungnya. Tapi kalau Bapak Ibu semua jalan bareng saya, siap capek-capean, siap nangis-nangisan, nyampe nggak bareng sama saya? Nyampe. Tapi saya yakin, nggak semua orang nyampe. Akan ada orang yang kecapean, lemas, lalu nyerah. Ya, akan ada orang yang ketiduran, lalu saya tinggalin. Akan ada orang yang akhirnya menyerah karena nggak sanggup lagi. Tapi saya pasti, saya akan terus jalan sampai di atas. Kalau menurut saya akan balik lagi nanti. Ngajak Bapak Ibu semua. Bapak Ibu siap nggak? Siap. Jadi luxury kayak saya. Siap. Jadi kuncinya Bapak Ibu semua. Semua orang tahu, semua orang punya, tapi nggak semua orang bisa istiqomah, bisa mempertahankan impiannya. Ini kunci sukses saya cuma di sini. Saya punya impian. Impian saya sangat kuat terpatri dalam hati saya, dalam pikiran saya. Bagi saya nih, wajib hukumnya punya rumah, punya mobil, bisa nikah, bisa berangkat umroh dan haji. Bagi saya wajib tanpa tolerir. Dan saya nggak pernah merevisi doa-doa saya. Misal, saya dari dulu ini lulus kuliah, ya Allah saya pengen punya rumah mewah. Tapi saya nggak tahu nominalnya gitu. Bagi saya pengen rumah mewah. Ya Allah saya pengen mobil mewah, maka saya punya foto-foto Pajero di board saya. Saya pengen nikah, saya pengen berangkat umroh dan haji. Itu nggak pernah direvisi. Tapi sebagian orang merevisi doanya ketika sekolah, kuliah. Ya Allah pengen rumah mewah, benar nggak?
udah melamar kerja 5 tahun, kayaknya rumah mewah tuh nggak mungkin. Ya Allah, yang penting bisa bayar cicilan rumah deh. Yang penting mah lunas bayar cicilan, revisi doang. Ketika kuliah, sekolah, ya Allah saya pengen mobil mewah, mobil Pajero. Udah kerja 5 tahun, kemana-mana pakai motor terus, kerja 12 jam kalau beli mobil. Ya Allah, mobil Avanza aja udah alhamdulillah. Itu namanya revisi doang. Ya Allah, saya mah gak perlu deh mobil mewah-mewah, yang penting punya motor. Lihat, itu namanya Bapak Ibu semua meragukan kekuasaan Allah. Ini saya sering melihat orang-orang seperti itu. Bahkan banyak. Ya Allah, saya mah gak usah deh penghasilan 100 juta, 5 juta sebulan aja udah bersyukur. Lihat, kalau kata-kata itu semua masih keluar di pikiran kita, terdengar di hati kita, berarti Bapak Ibu semua ragu kalau Allah itu yang Maha Kaya. Ini yang membuat Bapak Ibu semua daftar priority pun belum bisa PTBS. Karena kita nggak yakin Allah yang Maha Kaya, Allah pasti bantu kita. Impian itu harus ada. Dari dulu saya punya impian itu. Nah, impian itulah yang membawa saya ke PTBS. Emang ada jalannya Bapak Ibu semua. Jadi karyawan dulu, saya pernah jadi karyawan 6 sampai 7 tahun kurang lebih. Ada yang masih jadi karyawan? Ada? Ada. Kalau karyawan pergi pagi pulang malam, gajinya Pas-pasan. pas-pasan. Saya pernah ngalami itu 7 tahun. Jadi saya berani ngomong di sini karena saya pernah ngalami 7 tahun Pak Bu. Boro-boro beli rumah, boro-boro beli mobil pakai uang gaji, motor aja nyicil kalau ngandelin gaji. Cuma sebagian masyarakat Indonesia itu merasa kalau rezeki itu gaji. Bagi saya rezeki itu bukan gaji. Gaji itu hanya uang buat makan doang. Dari gaji, alhamdulillah saya bisa nikah sebenarnya dan bisa tinggal di rumah kontrakan. Ada yang masih tinggal di rumah kontrakan? Ada. Ada. Yang tinggal di rumah mertua ada nggak? Oh, nggak ada. Rumah nyicil ada? Ada. Sisanya rumah sendiri ya? Alhamdulillah. Saya berarti lebih parah dari Bapak Ibu semua. Semenjak saya lulus kuliah sampai tahun 2022, saya tinggal di rumah kontrakan dan juga di rumah mertua. Saya lebih parah ketika berjuang. Saya nggak dapat warisan rumah dari orang tua saya dan saya nggak pernah berani nyicil. Sehingga itu yang menjadi motivasi saya, wajib bagi saya sukses di PTBS. Ketika saya bosan jadi karyawan Bapak Ibu semua, nggak ada perubahan hidup. Ya, terakhir bahkan saya tinggal di rumah mertua. Saya nggak ada perubahan hidup. Saya ngajak istri saya, nih kayaknya saya ini gak bakat jadi karyawan. Bayangin Pak, udah 6 tahun kerja gak ada perubahan, gitu-gitu aja. Kayaknya emang saya ini bukan ditakdirkan jadi karyawan. Yang saya pelajari 9 dari 10 pintu rezeki dari bidang perniagaan. Makanya saya pernah beberapa kali resign dan coba bisnis. Gak langsung ketemu PTBS Pak. PTBS ini kayak hasil akhir dari perjuangan saya yang gak pernah merevisi dua-dua saya. Saya pernah buka counter yang di Purwakarta. Ya, saya resign buka counter sama istri, bangkrut. Ya, bangkrut, berantem lagi sama istri. Udah itu istri nih pulang ke rumah mertua, saya pernah tuh ditinggalin sama istri. Ketika bangkrut dan punya counter ini Pak, istri lagi hamil, berantem besar, istri tinggalin saya tuh. Tinggal di rumah mertua, saya di rumah orang tua saya. Ibu saya nyuruh jadi karyawan lagi. Orang tua saya tuh pengen saya tuh jadi manajer Pak. Jadi PNS, karena orang tua saya pedagang. Pedagang tuh katanya susah sukses, karena sulit berdagang konvensional tuh. Lalu orang tua saya bilang, ketika saya tinggalin istri tuh, saya masih ingat, aku tuh kan sarjana, udah pulang sana ke rumah mertua, jemput istri tinggal di sana dulu, lamar kerja dulu, kejar cita-cita jadi karyawan sampai sukses kan. Akhirnya karena ibu saya yang bilang, saya pernah tuh tinggal di rumah mertua. Akhirnya tinggal di rumah mertua, lamar kerja di Bandung, di Antapani. Jadi saya lama di Bandung waktu itu, di Antapani, dan saya tinggal di rumah gang di Ciwaruga. Nah ini saya lamanya di sini. Saya masih lebih lama susahnya dibanding senangnya di PTBS sebenarnya. Nih waktu itu saya, ya itu beberapa tahun yang lalu sebelum di PTBS ini kan saya Masih kurus. Iya, diisi dompet menentukan besar perut, kecilnya perut soalnya. Boro-boro gue dikirim makan enak dulu. Yang penting mah kasih istri, kasih anak aja itu kadang kurang.
saking kurangnya kadang di lebaran itu kan saya kan kalau lagi tinggal di rumah tua di Bandung kan kalau ke Purwakarta harus mudik kan, belum rumah kakek nenek harus punya uang. Next isi saya itu biasanya ya kalau saya lagi di Bandung ini keluarga ya mungkin ada saksinya nih Kang Hari nih, pernah melihat bukan pernah lagi nih melihat saya dari susah sampai sekarang. Saya itu kalau bulan Ramadan itu istri itu jualan Pak, Bu. Ini selalu saya jadi karyawan. Lama ini 7 tahun nih, badan saya beratnya cuma 55 kilo. Dulu ya. Nah istri saya suka jualan untuk nambahin uang kalau buat lebaran. Jualan gorengan, jualan kolak. Saya ini kerja, saking susahnya nggak duit Pak. Bu, saya pernah ngalamin itu. Untuk lebaran itu saya benar-benar perlu pulang malam istri sambil jualan. Itu tetap nggak berubah kok, kerja keras ditambahin pun kalau kendaraannya nggak tepat itu nggak berubah, risknya segitu aja. Kenapa saya bisa berubah dari cerita ini? Next. Akhirnya saya ngomong lagi sama istri, bener nih, saya udah melamar kerja lagi pun tetap nggak berubah. Emang bakat saya itu bukan jadi karyawan. Kita harus coba, nyobain, dagang, tapi benar-benar sampai sukses. Akhirnya saya pernah resign Pak. 2017 saya resign yang kedua waktu itu. Saya nyari bisnis di online. Mungkin ketemu bisnis online waktu itu. Cuma saya sewa rumah. Saya pindah ke Purwakarta. Saya hijrah dari Bandung ke Purwakarta tempat lahir saya. Saya sewa rumah di sini nih. Ya sewa rumah. Mandiri saya. Sewa rumah 15 juta 1 tahun. Lalu saya buka loket pembayaran waktu itu. Jual tiket pesawat, tiket kereta api, token listrik, semua all payment saya buka di sini waktu itu. Belum ada logo ininya nih. Saya jalani itu 2017, 2018 punya penghasilan Pak, alhamdulillah bisa nafkahin istri, anak, alhamdulillah. Sekolah anak terbiayai. Cuma di Desember 2018 bisnisnya tutup lagi, bangkrut lagi. Nah di situ saya mulai nggak punya penghasilan lagi. Saya ngalami lagi tuh 2019 masih ingat tuh ya. 2019 mendekati pilpres itu saya nggak punya duit. Sampai uang buat tabungan istri itu saya pakai Januari 2019, Februari, Maret 2019 saya punya uang tabungan istri itu. Sampai akhirnya Maret uang tabungan saya habis nih. Next. Dan saya pernah jadi ojek online. Ya sebagian orang nggak percaya. Sebagian orang ketika melihat diri saya sendiri sekarang itu nggak percaya saya pernah nge-grab. Tapi saya pernah jadi ojek online di Maret 2019. Maret, April, Mei, Juni saya jadi top ojek. Nge-grab Pak, untuk dapat uang sehari rata-rata 30.000, 70.000 sampai 100.000. Supaya kita apa? Kasih makan istri, anak dan nyiapin uang untuk bayar kontrakan. Sampai akhirnya Pak, datanglah bulan Juli, saya cek uang gak kekumpul 15 juta. Di sini titik balik saya. Padahal 2019 itu saya ketika jadi ojek online gak ada satu orang pun yang nolongin saya. Bapak ibu gak ada yang datang ke saya nawarin koleksi PTBs dulu. Ada yang udah daftar 2019 kan? Belum. Hah? Belum semua nih? Belum. Gak ada yang nawarin saya PTBs waktu itu. Gak ada. Gak ada yang nawarin saya kerjaan malah. Saya sama Allah dipaksa jadi ojek online. Beneran ya? Sampai akhirnya di bulan Juli Pak, wah itu saya was-wasnya ditabung. Karena bulan depan harus siapin uang 15 juta bayar kontrakan. Nih gimana nih bayar kontrakan bulan depan? Belum ada solusinya tuh waktu itu. Setiap saya ngojek, ya Allah ada keajaiban. Sampai akhirnya saya masih ingat sampai hari ini saya ceritain Bapak Ibu semua ke teman-teman saya ceritain sampai suatu masa Allah bikin keadaan saya di titik paling bawah di mana saya bisa nangis ketika berdoa. Saya waktu itu ya sore-sore jam 5 dapat orderan Bu ke Karawang dari Purwakarta, itu jaraknya 1 jam sekali berangkat doa. Beda kota soalnya, ibu-ibu yang minta antar. Ya orderan itu saya terima tuh. Tapi kalau saya terima itu pasti cuma magriban dan mendung lagi. Saya terima Pak, Bu, karena gak ada pilihan lain saya berangkat ke Karawang. Pulang-pulang, bener dong, hujan. Ada maghrib, bayangin Pak. Berapa coba nilai orderan cuma 20.000. Saya di situ nangis, ya Allah. Kenapa saya ada di titik ini? Gitu?
Orang tua saya udah nyekolahin sampai kuliah ngabisin ratusan juta, nyari 20.000 aja Pak, harus hujan-hujanan beda kota. Ternyata saya ini nggak bisa apa-apa, saya ngomong begini. Kalau saya ini nggak bisa apa-apa, ternyata saya nggak punya apa-apa. Ternyata nggak ada yang nolong saya. Dan saya cuma bisa cerita kepada kok. Gak ada yang mendengarin saya waktu itu. Di motor itu saya nangis, ya Allah. Saya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa, bantuin saya. Bantuin saya ya Allah, gimana caranya keluar dari permasalahan ini. Itu yang namanya tawakal yang saya rasa. Jadi kita berpasrah pada Allah, ya. Terus kita minta bantuan cuma kepada Allah, nggak kepada manusia. Karena waktu itu nggak ada manusia satupun yang bantu saya. Pulang lupa saya tuh, habis nangis-nangis itu. Saya pulang, nggak lama setelah itulah. Tahu-tahu benar-benar. Bukan ujuk-ujuk Allah kasih pulang depan rumah saya, enggak. Tapi Allah akan kasih jalan. Itu ada di surat Al-Talaq tuh. Ya ayat 2 itu Bapak Ibu baca. Ketika kita bertawakal kepada Allah, nanti akan ada jalan bagi kita untuk keluar dari permasalahan kita. Tahu-tahu ada yang nawarin. Nah di situ mulai ada yang nawarin. Waktu itu yang nawarin saya pertama kali namanya Eyang Sunario. Di lantai 3 berarti ini. Ini di ruangan lantai 3 ada ruangannya Pak Suroto. Di situ saya dipresentasi pertama kali. Sebelumnya yang sudah telepon pagi, mau nggak jalanin bisnis? Kalau kamu jalanin, kamu bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa punya penghasilan. Satu-satunya orang Pak di tahun 2019 yang nawarin saya, coba saudara. Bahkan lebih dari nawarin kerjaan. Kalau nawarin kerjaan, kamu nawarin gaji. Ini nawarin kamu punya penghasilan, punya mobil, punya rumah, mau nggak? Ibarat saya lagi haus. Itu ada yang nawarin air minum, mau gak Pak? Mau Pak, gimana caranya? Satu-satunya loh yang nawarin saya. Saudara saya nggak ada yang nawarin, teman saya nggak ada yang nawarin. Pak Sunario nawarin mobil, rumah, penghasilan. Mau gimana caranya Pak? Dulu belum ada Zoom, belum ada seminar kayak gini waktu itu ya. Sudah sini, datang ke kantor, ketemu sama saya. Kantornya di mana Pak? Di Bandung. Karena saya lama di Bandung, bismillah saya berangkat ke Bandung. Saya minta antar ke Kang Bayu nih, teman saya punya duit. Jangan kau punya duit, saya minta antar ke teman saya punya duit. Saya dipresentasi sama Pak Sunario. Ini ada produk-produk ini, ada Ecomax, ada LPM. Saya kan dulu ada kuliah, saya lihat kantornya. Kantornya ada atas saya. Saya cek legalitasnya lengkap, saya teliti ya, legalitasnya lengkap, produknya ada. Terus Pak Sunario ngomong gini, nih bapak yang udah lebih tua daripada kamu aja, udah punya pajero, udah punya rumah. Kamu gini, saya yakin kalau kamu jalanin bisnis ini 1 bulan dapat motor. Itu diyakinin kayak gitu sama Pak Sunario. Bapak aja yang udah lebih tua nih, udah mulai ada bebannya nih Pak Sunario. Udah punya pajero dilihatin di lantai bawah, paling belakang. Bagian belakang ini pajeronya. Bapak aja bisa, kamu saya yakin bisa. 1 bulan kamu akan dapat motor. 2019 motornya nilainya berapa nih tahu? 15 juta. Oh, sekarang berapa nilai motornya? 20. Nih, Pak Sunario ngomong motornya 15 juta. Kontrakan saya berapa? 15 juta. Kenapa bisa sama? Gua yang atur. Udah Allah atur. Saya ngerasa PT BES ini benar-benar udah Allah yang atur bisa ketemu sama saya. Gak ada satupun daun yang jatuh itu tanpa sepengetahuan Allah. Semuanya udah diatur, termasuk saya ketemu PT BES. Wah, 15 juta Pak dalam hati saya. Kenapa bisa tahu ya kontrakan saya 15 juta? Tapi soalnya nggak saya kasih tahu. Gengsi lah saya. Halo, masa orang tua saya kalah gitu? Pak Sunario nggak tahu saya lagi susah ekonomi. Kata Pak Sunario, siap nggak daftar? Siap. Akhirnya otak saya mikir, dompet kosong, ya, nggak ada duit daftarnya gimana tuh kira-kira kalau punya uang? Iya, Pak Sunario mau minjemin saya nggak? Hah? Enggak. Kira-kira Pak Sunario nih mau minjemin saya kan punya pacar atau punya sulit? Mau nggak? Enggak. Mau nggak? Waktu itu Pak Sunario bilang gini, udah Gi, KTP-nya siniin. Tahu nggak Pak Sunario mau ngasih uang saya daftar reguler gratis. Di KTP-nya siniin biar bapak yang daftar ini jangan dilihat kalau bisa.
Ini saya ceritain ke Bapak Ibu semua. Ini uangnya saya siapin, kamu daftar reguler gratis. Saya daftar kan? Daftar ya? Tapi saya nggak daftar. Saya nggak mau sukses itu karena manusia nanti. Nanti kalau saya tahu sukses karena Pak Sunario, baru tamburi. Nanti saya akan merasain bantuan dari Allah. Pak, saya akan daftar, tapi nggak hari ini. Saya akan daftar pakai kerja keras saya sendiri. Saya minta KTP Pak, nggak mau saya. Kan saya udah minta tolong sama Allah. Lihat nanti Allah ngasih uangnya gimana kan saya. Saya nggak mau dikasih hadiah, dibantuin. Tapi nanti cukup dimentorin aja. Lalu saya tolong itu daftar. Saya akan daftar, tapi saya akan izin istri dulu. Padahal alasan. Ya, saya izin istri dulu, saya kasih produk. Dulu zamannya koreksi, kalau lagi. Saya cobain koreksi motor, koreksi mobil. Karena Kang Bayu punya mobil, saya suruh Kang Bayu nyobain mobil, saya motor. Sebelum ngomong ke istri ini, saya cobain dulu produknya. Kalau ngojek, pagi sampai sore habis bensin besoknya. Ketika pakai koreksi waktu itu, ada sisa pas setengah hari besoknya. Wah, produknya bagus. Ini saya udah komplit nih, keyakinan saya. Perusahaannya ada, legalitasnya komplit, produknya bagus. Maka saya langsung ngomong ke istri. Ya, bulan depan, saya lupa itu akhir bulan atau awal bulan. Pokoknya 1 bulan lagi kontrakan ini habis. Ini saya gak tahu solusinya, belum ada uangnya. Cuma ada yang nawarin bisnis. Wow, ini saya nyolot. Bisnis yang kemarin aja gagal terus katanya. Ini mau coba bisnis lagi, kita jadi karyawan lagi, ngelamar kerja lagi, kan masih punya ijazah. Lalu saya bantah lagi, kalaupun saya ngelamar kerja lagi, saya yakin gak ada perusahaan yang berani gaji saya 15 juta dalam 1 bulan. Saya terkira-kira kata Pak Sunario, 1 bulan dapat motor, cash 15 juta. Ini ada bisnis yang kalau saya jalani 1 bulan bisa bayar kontrakan. Akhirnya si saya mulai dulu tuh. Ya udah nih, gimana caranya? Ini namanya Best Corporation, tapi daftarnya perlu uang. Uangnya berapa kira-kira daftarnya? 2 juta. 2 juta? 100. 2.600.000 sekarang. Dulu pas saya daftar belanjanya cukup 5 box, itu 1.600.000. Bahkan 1.600.000 aja nggak ada uangnya saya, Pak. So kami daftar, mana uangnya, ada nggak? Ya justru itu, saya ngajak istri ngobrol tuh, karena saya nggak punya duit. Kalau saya punya duit mendaftar, saya nggak akan nunggu istri. Kalau ini juga nggak punya uang dari istri saya. Terus gimana dong? Sebenarnya Abi punya pilihan. Gimana kalau Abi jual motor dulu? Itu saya ngomong kayak gitu. Ini saya jual motor dulu, ini cuma satu-satunya aset saya nih, jual motor. Oke, jual motor, tapi bisa ngasih makan setiap hari. Karena nggak akan mungkin ngojek lagi. Ragu di situ saya. Karena saya belum tahu ilmunya dari sini. Belum bisa jawab saya. Tapi ada pilihan kedua. Waktu itu istri saya kalau di rumah pakai daster. Ya pakai daster tuh, ada kalung tuh. Nih gimana kalau pinjam kalung itu dulu nih. Abi nggak akan keluar ngojek, tapi pinjam kalung itu dulu. Itulah kalung mas kawin saya, istri saya. Satu-satunya itu tersisa tuh. Istri saya nggak setuju sebenarnya, tapi karena dipaksa nggak ada pilihan lain, dibuka itu kalung dilempar ke saya. Ya udahlah, terserah Abi. Setuju nggak kalau kayak gitu? Nggak setuju sebenarnya. Tapi karena nggak ada harapan lain waktu itu, saya cuma bisa meyakinin aja. Nanti insya Allah Abi ganti. Dibuka kalungnya dikasih. Ya kayaknya Allah pengen bikin saya ada di titik terbawah dalam hidup saya. Sampai untuk daftar pun gak ada duitnya waktu itu. Tapi saya pengen pakai uang sendiri. Akhirnya saya bawa emas itu tanpa rasa malu. Ya bismillah. Saya berangkat ke toko emas sambil ngojek. Di toko emas itu isinya siapa coba? Ibu-ibu apa? Mak-mak. Ibu, mama. Gak ada laki-lakinya apa? Ada 2 laki-laki di situ. Satu polisi yang jaga di depan, kedua si kokoknya. Saya pakai ojek online, seragam, langsung datang ke dalam, bawa kalung. Itu disangka jual emas istrinya, orang tuanya tuh habis nyolong gitu pasti. Wah gak peduli dah, saya udah rasa malu, udah ada. Jadi setelah ketika kita berikhtiar, berdoa, yakin itu Allah ngalahin injek ke bawah. Karena ngerasain juga kayak gitu, saya ngerasain banget. Tapi lihat nih nanti ya,
Ketika saya jual mas kawinnya, saya pulang, saya pakai daftar, itu saya udah yakin 1000% berhasil. Jual mas kawin, daftar sisanya saya kasih ke istri. Buat lahiran anak kedua, saya lagi hamil anak kedua. Lihat, ketika kita punya keyakinan sukses, kita doa ikhtiar, bukan yang makin dijawab doanya, malah Allah bikin sulit, sesulit-sulitnya. Saya kerjain bisnis itu waktu itu, Pak, sendirian, di Purwakarta tanpa banyak belajar. Yang saya dikasih tahu kalau ada daftar, tawarin produknya, kasih tahu peluang bisnisnya. Cuma waktu itu posisi saya masih jadi ojek online. Setiap ketemu teman, kerabat, saudara, saya kenalin produknya untuk saya foto gitu ya. Saya tawarin peluang bisnisnya. Lihat, bulan Agustus awal saya daftar, ketemu orang presentasi. Tawarin produk, tawarin bisnisnya. Sampai akhir Agustus harus bayar kontrakannya. Ada yang telepon, namanya Pak Mul. Ini ada keajaiban. Pak lagi, gimana nih udah akhir bulan Agustus? Mau bayar cash atau transfer? Apa jawabnya? Cash atau transfer? Hah? Atau katanya ya. Kata maksudnya 1 bulan dapat. Saya udah ikhtiar 1 bulan, udah jual mas kawin, dapat nggak motornya bu? Dapat nggak Pak? Udah jual mas kawin, udah daftar, udah kerjain sungguh-sungguh 1 bulan, dapat nggak motornya? Tidak. Sama saudara kan dapat. Masa ganteng-ganteng ini nggak bisa nawarin orang lain? Dapat nggak? Tidak. Hah? Oh, nggak. Dapat? Tidak dapat. Yakin? Yang yakin dapat motornya di sebulan saya kerja? Ada yang yakin dapat ya? Benar bu? Ibu dapat? Saya nggak. 1 bulan dapat bu motornya bu. Nggak dapat, poinnya masih jauh ternyata. Saya cek, dulu itu 100 kiri 100 kanan loh. Sekarang berapa dapat motor? 75. Udah mas sekarang itu berapa? 20 juta, cuma 75 kanan nggak berhasil. Parah. Dulu saya 100 kiri 100 kanan Pak, 15 juta nggak dapat dalam 1 bulan. Saya ngomong ke Pak Mul, kasih kelanggangan waktu. Istri saya lagi hamil. Insya Allah bulan depan saya bayar. Uangnya masih di luar, bener ya? Uangnya di luar di PTBS. Cair. Saya nggak bilang dari PTBS. Insya Allah bulan depan saya bayar. Ya udah deh, karena Pak Algi dulu nggak pernah telat, saya kasih waktu 1 bulan. Saya nggak menyerah Pak. Lihat, ketika saya berjuang makin keras, makin Allah bikin saya gagal. Di bulan kedua saya ingin hal yang sama. Makin kerja keras saya, mau ojek kan sampai jam 10. Di sela-sela ojek itu, saya datangin teman saya, dia ada di YouTube saya, boleh dilihat. Saya presentasi ke teman saya, kadang suami istri, malam dan saya presentasi. Sampai September itu telepon lagi Pak Mul. Pagi gimana nih, udah hampir akhir bulan. Minggu terakhir bulan September. Mau cash atau transfer? Cash atau transfer kira-kira? Tahu. Hah? Itu kejam banget, 2 bulan saya ikhtiar, masa gagal? Hah? 2 bulan ikhtiar masa saya gagal Pak? Motornya cuma 15 juta, masa gak berhasil? Tadi di YouTube banyak ada yang 1 bulan dapat mobil. Hah? 2 bulan saya bilang ke Pak Mul, saya akan bayar, tapi gak transfer. Nanti saya ke rumah, insya Allah 3 hari ke depan. Pas saya cek poinnya, belum juga tembus Pak. Belum dapat juga Bu. Ya Allah, ini saya udah daftar, udah jual mas kawin, udah doa apa lagi yang kurang kata saya tuh. Yang ada yang masih ingat sama saya waktu itu, ketika saya prospek sana sini, yang ada cuma cibiran. Teman-teman saya bilang apa jawab itu? Hati-hati, dia ada teman saya nih. Yang mana nih? Nah yang ini nih, namanya Kang Ahmad. Ya, Kang Ahmad ini datang ke saya. Tahu nggak nih di belakang kamu teman-teman kita ngomongin apa? Tahu nggak? Hati-hati ketemu Algi. Kalau ketemu Algi pasti nawarin ego. Sementara saya ini masih ngojek. Wajar nggak? Ditolak. Wajar. Saya nawarin Pajero, tapi saya ini masih ngojek. Saya nawarin rumah 1 miliar, tapi saya tinggal di rumah kontrakan. Siapa yang mau percaya? Gak ada yang percaya. Akhirnya saya nggak bisa bayar kontrakan sampai detik terakhir. 3 hari saya dikasih kesempatan waktu itu.
Di hari kedua gak mungkin dapat motor. Saya ngomong ke istri ini, kayaknya gak mungkin saya dapat motor di PTBS untuk bulan ini. Saya minta izin, saya akan telepon saudara-saudara saya mau nyari uang 15 juta karena saya gak mau diusir dari rumah. Akhirnya Bu, Pak, ada pilihan lain tuh, saya utang sana sini Pak. Ya Allah bukannya makin bantuin saya, malah makin tekan saya ke titik paling bawah Pak. Saya tertekan waktu itu. Saya telepon sana sini, alhamdulillah ada yang nawarin, ada yang pinjemin saya waktu itu. Coba Bapak Ibu yang nawarin pinjemin saya. Mungkin udah saya ganti lebih. Tapi nggak ada yang pinjemin sama teman-teman saya. Akhirnya saudara saya yang pinjemin. Dengan syarat segera dibayar. Saudara saya dari Malang, saya nggak pernah lupa sama saudara saya itu. Pinjemin lagi saya susah dipinjemin tuh, saya bayar kontrakan. Saya nggak berhenti Bang Bu, saya ikhtiar lagi. Saya penasaran, kenapa Allah bikin hidup saya susah, makin susah? Pasti ada sesuatu nih. Pasti ada dikit lagi nih. Bu, kalau waktu SMA ujian paling berat itu kelas berapa Bu? 3. Kelas 3. Ya, mau ujian terus belajar dari pagi sampai malam, takut. Makin disuruh belajar terus sama orang tua kita nggak? Sama guru kita makin ditekan nggak? Saya ngerasa ini bentar lagi lulus nih. Sampai itu ngerasa kayak gitu. Ketika Bapak Ibu semua lagi diuji sama Allah, makin sakit, makin tertekan, bahkan bisa nangis, bisa jadi bentar lagi lulus. Ibarat bola tenis Pak. Kalau pengen bola tenis itu terlempar lagi, tapi gimana ini lemparnya? Kencang. Harus makin kencang ke bawah Pak. Kalau sekarang Bapak Ibu lagi susah, jangan berhenti ikhtiar. Jangan berhenti doa, jangan berhenti mimpi. Harus seimbang itu semua. Ya Allah, saya lagi susah, saya akan ikhtiar terus. Tapi saya akan berdoa terus. Saya yakin saya akan berhasil di PTB. Enaknya saya ada kendaraan di PTB. Sehingga ketika saya berdoa, ya Allah saya pengen rumah 1 miliar karena saya ada dapat daftar PTB. Kenapa orang lain bisa dapat saya enggak? Bantuin saya. Saya bisa doa lebih spesifik ketika saya susah. Saya sambil nangis pun bisa doa gitu. Soal tahajud nangis, ya Allah saya udah daftar PTB. Ada 1,67 miliar depan saya. Orang lain pada dapat pada punya. Kenapa saya belum bantuin saya? Saya ada tempat doa. Saya berdoa ke Allah ada tujuannya dan saya tahu doanya lebih spesifik lagi. Saya ikhtiar lagi. Cuma saya waktu itu sadar tak 2 bulan kemarin saya ikhtiar hanya ngandelin kemampuan saya. Benar gak? Saya ikhtiar sana sini ngandelin kemampuan saya. Padahal ya rezeki itu bukan dilihat dari kerja keras kita. Saya emang kerja sampai malam, tapi kenapa gak berhasil? Karena kalau rezeki ditentukan sama orang yang paling kerja keras, harusnya tukang bangunan yang paling kaya. Pernah tukang bangunan kerjanya capek gak? Capek, lebih capek daripada orang kantoran. Tapi tukang bangunan pada punya rumah mewah gak? Belum tentu. Yang menentukan rezeki besar kecilnya bukan kerja keras kita. Saya dikasih tahu, kamu perbanyak silaturahmi. Akhirnya saya di situ next, saya cari akhirnya siapa orang yang susah di PTBS. Akhirnya saya sadar, saya nggak bisa susah sendirian. Saya akan cari siapa yang susah di PTBS. Lalu saya cari itu mentor saya kata, saya cari, saya belajar, saya datangin mereka. Kenapa mereka bisa dapat mobil kata saya? Gimana caranya mereka dapat mobil? Saya datangin Bapak Ibu semua mereka. Dan enaknya di bisnis ini, mentor kita pasti jawab ketika ditanya. Pasti ngasih tahu rasanya. Saya datang ke Bekasi. Ini oposisi saya masih jadi ojek online. Ini saya. Berat badan saya masih 55 sampai 60-an. Saya belajar waktu itu, lalu saya pulangnya, saya ajak teman-teman saya daftar untuk ngulik ilmu yang dikasih. Sampai malam itu udah gelap. Kemarin kerja keras doang. Nah, di bulan September, aku tuh September Oktober, saya mulai kerja cerdas. Saya ngomong sama Allah, ya Allah, di doa saya waktu itu, ya Allah kemarin 2 bulan kemarin saya kerja keras, saya nyari orang, tapi orang ngejauhin saya. Hari ini saya belajar, saya banyak belajar. Saya nggak akan cari orang lagi. Tapi bantuin saya ya Allah supaya orang nyari saya. Saya ngomong kayak gitu. Ketika saya banyak dihina orang, gak dipercaya sama orang, saya doa kayak gitu. Mungkin ada malaikat dulu yang nyampein ke Allah. Mungkin Allah ngasih sih waktu itu.
Entah kenapa doa saya itu dijawab. Setelah saya menguasai ilmunya, saya nggak pernah nawarin orang lagi sampai hari ini. Yang saya fokuskan, saya presentasi tiap hari tapi nggak ke orang. Saya presentasinya ke kamera, saya upload di media sosial saya. Makanya kalau ibu dan bapak cek, YouTube saya udah ada tahun 2009. Saya kasih tahu saya lagi ada di mana, saya ngerjain apa, bisnis apa, produknya apa, saya upload. Setiap hari saya lakukan itu. Sampai hari ini orang gak pernah berhenti WhatsApp saya. Nanya apa itu PTBS, gimana cara daftar. Lihat. Ketika Allah bergerak, siapa yang punya hati manusia? Siapa yang punya telinga manusia? Ketika saya nyari manusia untuk daftar, kalau Allah gak gerakin hatinya gak akan bisa. Tapi kalau Allah yang gak gerakin hati mereka, datang gak ke saya? Semua mitra-mitra saya bahkan jarang ketemu sama saya. Ada misalnya contohnya di Kamruzi, dapat motor, bentar lagi dapat mobil dari Jambi. Apakah saya prospek ke Jambi? Enggak. Jauh banget, duit dari mana saya ke Jambi? Banyak mitra saya di tiap kota datang ke saya, telepon saya pengen daftar. Itu semua Allah yang gerakin. Sampai akhirnya Bapak Ibu semua next. Ketika doa itu dipanjatkan, Allah kabulkan. Nah, Desember 2019 saya baru dapat motor. Lama nggak Bu? Lama loh Pak ini Pak. Di luar sana ada yang 1 bulan, 3 bulan dapat Pajero, dapat Luxury. Saya lama Desember 2019 dapat motor, tapi saya bersyukur luar biasa karena ini hasil kerja keras saya. Allah ACC doa saya. Motor pertama ini sampai sekarang masih ada, saya beli motornya. Motor yang hasil kredit saya dulu, saya jual, saya bayarin utang saya ke saudara saya. Bu, ketika gak punya utang, alhamdulillah Bu Pak. Desember dapat motor, saya makin diem di rumah Pak. Saya miara tuyul mulai. Tuyul saya simpan di YouTube 1, simpan di Google 1 waktu itu. Saya pasang spanduk di depan rumah saya, biar gak dikira miara tuyul beneran ya. Lalu saya cuma membantu orang-orang yang nanya saya, paling gimana cara daftar PTB, saya bantuin. Next, Januari, Februari, Maret, ini hasil. Saya kembali mobil pertama saya. Kerja keras saya waktu itu gak pernah lebih capek dibanding tahun 2019. Gak pernah lebih capek, malah makin santai. Bener, ketika Bapak Ibu semua ikhtiar, doa, pengen jadi orang benar, Allah makin bikin susah hidup kita. Yang paling penting gak menyerah ya. Allah lagi tekan kita, itu bentar lagi kita akan loncat. Lihat, Allah tolong saya. Wow ya Bang, dapat mobil 150 juta dari PTB, saya bisa beli mobil yang harganya 175 juta. Honda BRV warna putih, oke. Next. Bahkan Maret 2020 itu udah mulai COVID tuh. Orang-orang banyak kehilangan kerjaan, benar nggak? Saya dapat mobil di tahun itu 3 kalau nggak salah. Motor 4. Saya mulai dianggap sama orang lain. Dulu Pak Bu, waktu saya kemana-mana naik motor, ada yang ngehargain saya nggak? Padahal gerak saya sangat jana loh. Tapi banyak yang dihargai. Tapi ketika bawa mobil, waktu bawa BRV, banyak yang undang saya waktu itu. Mulai didengar. Salah pun didengar sekarang tuh. Inilah hidup kita di Indonesia. Kalau pengen didengar orang harus sukses. Mau gelarnya dokter pun, kalau kemana-mana pakai motor, tetap nggak didengar orang lain. Kalau kita aja nggak didengar orang lain, sebagai suami ini saya nih, gimana anak-anak kita? Pasti nggak dihargai. Makanya kita sudah berjuang sukses bukan buat diri kita kok, tapi buat istri kita, buat suami kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita, supaya harkat martabatnya dihargai orang lain. Itu perjuangan saya. Next. Maret 2021. Salah setahun, saya dapat mobil 3, motor 4. Saya Ramadan ini 2021 dapat 500 juta wasilah. 3 bulan sebelumnya itu poinnya masih setengahnya ke Pajero. Orang tua saya ngomong gini, kapan dapat Pajeronya? Pokoknya Bapak nggak mau tahu, Lebaran nanti harus naik Pajero. Akhirnya saya sama istri ini kita ke dealer Mitsubishi Sri Kandi yang Soekarno-Hatta, sekarang supervisornya, manajernya udah dapat Pajero. Saya datang waktu itu, saya pakai mobil BRV dan gak bawa duit untuk beli Pajero. Tapi saya cobain tuh Pajeronya, test drive, saya minta brosurnya. Saya yakin saya akan bisa di PTBS dapat Pajero.
Sampai gitu samaan. Gak lama setelah itu dapat Pajeronya, Pak. Dapat Pajeronya. Ramadan Pajeronya datang, Lebaran saya bisa pakai Pajero. Dari PTBS, rewardnya berapa nilainya? 500 juta. 500 juta. Pajero ini yang baru 575 juta. Dari mana uangnya sisanya? Dari Allah. Di PTBS ada komisi harian, mingguan, bulanan kan? Ya. Nanti komisinya besar. Lihat. Setiap hari banyak orang yang daftar antri, komisi saya besar, saya bisa beli Pajero terbaru, bukan yang second, yang baru. Mobilnya sekarang ada di belakang. Next. Di tahun 2021, mobil 3, motor 4, Pajero 1. Next. 20 bulan lah, pokoknya banyak lah. Ya, trennya di PTBS, nggak semuanya limited, bisa diuangin. Ya, mobil kedua, ketiga saya beliin emas, saya kasih ke istri itu. Ya, mungkin istri bisa pakai emas di sini, emas antam. Ya. Nanti Bapak Ibu semua masih bisa. Kalau udah Allah bantuin, ikut jadi-jadi kan. Kurang dari 3 tahun waktu itu, alhamdulillah ini hasilnya. Saya dapat 1 miliar. Ya. 1 miliar. Ini bukan karena kerja keras saya. Saya berani ngejamin kerja keras saya lebih santai dibanding 2019 ke belakang. Tapi tetap Allah kasih 1 miliar loh, bukan karena kerja keras lah. Kita bisa sukses. Lihat, saya beliin waktu itu 2022 masih tanda kafling, beli kafling di 2 kafling malah. Jadilah rumah di tahun 2023. Pertama kali dalam hidup saya tinggal di rumah sendiri itu tahun 2023. Dari semenjak saya lulus kuliah 2011 Desember, baru 2023 saya punya rumah sendiri, Pak, dan saya nggak pernah kredit. Tapi sekalinya punya rumah, cash 1,5 miliar. Yang saya makin yakin ini bukan kerjaan saya, Nek. Ini bukan kerjaan saya. Karena saya nggak pernah kerja keras, lebih keras dibanding tahun sebelumnya. Saya waktu dapat luxury, itu ditegur sama Allah. Jangan sombong. Ada status yang keluar di Facebook saya, Instagram saya biasanya langsung terconnect itu keluar statusnya. Saya ternyata punya dream book dan sayangnya buku ini udah gak ada sekarang, gak tahu nyimpennya di mana. Tapi masih terpasang, boleh nanti Bapak Ibu cek. Di tahun 2016 Desember, saya pernah nulis. Di sini saya baca nomor 9. Lihat nih, tulisnya Desember 2016. Nomor 9, kalau Bapak Ibu kedekat ke sini, ada tulisan mobil Honda BRV Cash warna putih. Ada nggak mobilnya? Tadi. Ada nggak Bapak? Padahal saya tulisnya sampai lupa saya pernah tulis ini. Tapi mobilnya ada. Saya pernah punya dream board yang udah bulukan, ya bahkan warnanya udah mulai pudar, tulisan udah mulai pudar. Di sini ada Pajero warna hitam. Pajeronya ada nggak? Ada. Ada. Dan saya nulis di sini, ya nomor 8-nya beli rumah cash, luas tanah 200-an, luas bangunan 100-an. Rumahnya ada, luasnya sama 200. Ya, ketika Bapak Ibu semua pengen jadi orang sukses, kejar Pak. Tulis mimpi itu, sampaikan ke banyak orang, kasih tahu semuanya. Berjuang sampai kita berhasil. Karena ketika berhasil itu, ya bukan kitanya yang hebat, bukan kita loh. Tapi kita itu sebenarnya lagi memperlihatkan kekuasaan Allah. Allah sanggup merubah malam yang gelap atau terang loh. Masa nggak sanggup merubah kita? Cuma salah satu umatnya aja yang kecil ini, yang asalnya miskin jadi kaya. Sementara di luar sana banyak orang yang kaya. Saya yakin kalau saya mampu dirubah sama Allah, apalagi Bapak Ibu semua. Itu yang harus dipegang. Keyakinan terhadap impian kita. Kalau Allah ini maha kaya, maha kuasa, pasti sanggup merubah kita. Dan saya ada di kendaraan yang tepat. Next, sampai akhirnya impian nomor 1, nomor 2 di dream box saya itu adalah ini ternyata. Nomor 1-nya nanti Bapak Ibu cek, bisa berangkat umroh bareng istri. Nomor 2-nya bareng keluarga. Next, sampai akhirnya setelah saya dapat rumah, saya bisa berangkat umroh satu keluarga. Ada istri saya. Ada nggak? Ada anak-anak saya, ada 4 orang tua saya. Orang tua saya itu mertua saya. Yang dulunya gak percaya sama saya di PTBS. Yang dulunya sering hina saya, kapan punya rumah katanya.
Akhirnya saya bisa berangkat umroh di tahun 2023 bareng keluarga besar. Di luar sana banyak orang yang sukses, banyak orang yang punya mobil, banyak orang yang punya rumah. Tapi saya dikasih kelebihan sama Allah. Saya bisa punya mobil, bisa punya rumah, tapi orang tua saya masih bisa jadi saksi saya ketika saya berhasil. Saya bisa melihat orang tua saya nangis depan Ka'bah, tawaf dan sa'i bareng saya. Itulah harta terbesar saya. Ketika lihat ayah dan ibu saya ada di rumah. Di mana rumah kita? Di Baitullah. Dan karena inilah saya berjuang sampai sukses. Haram bagi saya gak sukses. Saya harus sukses. Apapun kata orang, saya akan kejar terus PTB sini sampai berhasil, sampai ini hasilnya. Tahun kemarin saya berangkat lagi, saya bisa berangkat umroh tiap tahun. Bahkan hal yang gak diduga-duga, ini di luar impian saya. Allah kasih bonus loh. Ketika kita akhirnya bisa jadi Bu, Pak, ketika istri kita nanti bisa punya mobil sendiri, orang tua kita kasih uang setiap bulan, kita ajakin umroh. Senang gak mereka, Pak? Senang. Bahagia gak mereka? Bahagia. Ketika semua keluarga kita bahagia, Pak Bu, jarang ngeluh sekarang kita. Jarang ngomel. Jarang ngomel, ngomongnya ada. Kira-kira rezekinya makin seret atau makin lancar? Lancar. Sesungguhnya kunci rezeki itu simpel, cuma satu, bersyukur, jangan pernah ngeluh. Cuma kadang kalau lagi susah bersyukur, ya benar, Pak? Kalau lagi nggak punya duit, susah bersyukur. Andai Bapak Ibu semua bisa bersyukur ketika susah, suksesnya cepat. Ketika banyak bersyukur itulah, banyak bahagia itulah next. Malah saya nggak pernah punya impian ini, tapi Allah kasih ini. Mercedes-Benz E-Class. Saya mau sebenarnya, tapi kata Pak Haji Febrian ambil aja. Di Purwakarta yang punya Mercy cuma 3, termasuk saya. Sisanya yang punya Mercy, ya rata-rata orang Chinese yang umurnya lebih tua daripada saya. Saya umur sekarang 15 tahun udah punya Mercy. 15 tahun itu 20 tahun yang lalu. Saya dedikasikan Mercy ini untuk istri saya. Namanya atas nama istri saya. Karena ini salah yang waktu itu udah minjemin mas kawinnya, yang gak pernah lelah mendoain saya. Ini saya kasih buat istri saya. Pak, mau nggak ngebahagiain istri? Bu, mau nggak bikin bangga keluarga kita? Mau. Kalau bukan kita, Pak Bu, yang bisa bahagiakan istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, mau siapa lagi? Kalau bukan kita yang memotivasi diri kita, mau siapa lagi? Kuncinya cuma ada pada diri kita. Nikmatin susah kita. Ketika susah, tugas kita doa, ikhtiar tiap hari. Doanya jangan pernah putus, jangan pernah ditarik lagi. Kalau udah dilempar ke langit, biarin tempel di sana. Makin banyak ikhtiar, banyak silaturahminya, yakin kalau PTB sini bisa jadi jalan sukses Bapak Ibu semua. Nanti tunggu kata Allah, kun. Nanti kata Allah, kun jadi, bayangkan maka jadilah. Gak ada satu orang pun yang bisa menghalangi datangnya rezeki Bapak Ibu semua. Mau itu udah 1000 orang halangin, mau itu 1000 jin pun gak akan bisa. Ketika waktunya datang pasti. Dan inilah saya sekarang. Saya cuma manusia biasa Bapak Ibu semua. Saya cuma sekarang ini kelihatan terawat ya karena emang ada aja rezekinya. Mata saya 2 kan, tangan saya 2, kaki saya 2, makannya sama kayak Bapak Ibu semua. Gak ada yang dibedain. Waktu saya sama Bapak Ibu sama, semua 24 jam. Sesungguhnya kita punya hak yang sama. Tinggal Bapak Ibu semua mau berjuang kayak saya atau enggak? Mau yakin kayak saya atau enggak? Mau ikhtiar sama kayak saya atau enggak? Karena kalau ikhtiar sempurna udah pasti nanti rezekinya datang. Dan saya mengundang Bapak Ibu semua yang pengen sukses bareng sama saya, yang belum daftar boleh ke depan. Naik. Boleh yang belum daftar ke depan. Saya pengen lihat siapa yang yakinnya sama kayak saya, siapa yang tahun ini yakin bisa merubah nasib keluarganya. Boleh? Siapa yang berani menjawab tantangan saya tahun ini bisa menjadi wasilah rezeki, bisa merubah keadaan ekonomi keluarganya? Boleh ke depan. Nah, boleh ke depan. Ayo, Kalau Bapak Ibu semua terhadap diri sendiri aja nggak yakin, aku fotoin. kalau kita sendiri nggak yakin dalam diri kita,